私取材長ください。はい、わかりました。あ、お嬢さん中です。私たち入管、わかる。わかりました。はい、どうですか。データの確認来ました。ちょっと紹介かけますね。これ開けて。お兄さん。これ開けてもらっていい？こんにちは。入管です。ちょっとね、出てきてもらっていい？じゃあちょっとね、入管私の入管。はい。寝てた？Yokoso minasan, konnichiwa, jumpa lagi di channel Baka Janai. Yo, selamat datang di channel yang satu-satunya membahas tentang TKI ilegal di Jepang secara apa adanya. Nggak ada unsur propaganda, nggak ada unsur gimmick atau settingan sama sekali. Mengawali tahun 2024 ini kami akan membahas tuntas tentang proses pemulangan TKI ilegal setelah ditangkap oleh petugas imigrasi Jepang. Dan tahukah kalian, kalau orang yang sudah tertangkap atau ditangkap oleh imigrasi ternyata masih punya pilihan lagi untuk dibebaskan secara bersyarat. Tonton sampai selesai, jangan di skip karena bakalan ada video eksklusif tentang penampakan ruangan tahanan TKI ilegal di kantor imigrasi Jepang. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung akan bahas videonya di sini. Sebelum kita membahas tahapannya satu persatu, kalian bisa lihat di layar. Beginilah urutan proses deportasi oleh imigrasi Jepang, mulai dari tahap penangkapan sampai deportasi ataupun pemulangan. Secara garis besar ada 5 tahapan dalam proses deportasi orang ilegal di Jepang, yaitu yang pertama adalah tangkap, yang kedua adalah tahan, yang ketiga adalah perintah deportasi, yang keempat adalah putusan hakim, dan yang terakhir nomor 5 adalah deportasi. Tahapan ini terjadi jika tidak ada proses banding atau keberatan dari orang yang sudah tertangkap oleh pihak imigrasi. Selanjutnya, jika proses banding dikabulkan oleh putusan hakim, maka akan ada namanya pembebasan bersyarat. Bagi bandingnya yang ditolak akan tetap diproses deportasi. Di sini kita akan bahas tahapan tersebut satu persatu, disertai penjelasan prosedur hukum yang berlaku di Jepang tentunya. Kita langsung saja mulai pembahasan tersebut. Oke, untuk tahap pertama adalah tangkap. Dalam prakteknya penangkapan ada 2 metode, yaitu ditangkap oleh petugas imigrasi atau ditangkap oleh petugas polisi. Namun, dasar hukumnya, penertiban dan pemberian sanksi untuk orang ilegal adalah wewenang dari petugas imigrasi. Jadi, jika ada yang tertangkap oleh polisi, nantinya akan dilimpahkan kembali ke petugas imigrasi.
Dalam undang-undang yang berlaku di Jepang, orang ilegal sendiri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang masuk dan tinggal di Jepang atau beraktivitas di Jepang secara ilegal tanpa visa atau izin masuk ke Jepang. Misalkan adalah awak kapal yang tidak mempunyai visa Jepang ketika bersandar ataupun berlabuh di pelabuhan Jepang, kabur dan masuk ke negara Jepang. Terus yang kedua adalah orang asing yang tinggal di Jepang melebihi batas waktu maksimal izin tinggalnya. Kebanyakan dalam kasus ini yang sering kita temui adalah wisatawan atau orang yang masuk ke Jepang dengan visa waiver yang mempunyai masa berlaku 15 hari, namun setelah masa berlaku tersebut habis, memilih untuk tetap tinggal di Jepang dan melanjutkan bekerja. Kategori ini biasa disebut overstay. Yang ketiga adalah orang yang menyalahgunakan izin aktivitas di Jepang. Contohnya, pemagang atau kensu yang pindah pekerjaan tanpa izin kumiai terlebih dahulu. Ataupun dia TG atau Tokuteki no Gemba dan dia bekerja di Hatake, itu juga salah satu termasuk kategori orang yang ilegal. Di sini ada fakta unik tentang penanganan orang ilegal di Jepang. Karena terbatasnya jumlah personil dan juga terbatasnya daya tampung untuk tahanan orang ilegal, petugas imigrasi lebih bersifat pasif dalam menangani orang ilegal. Yang artinya, petugas imigrasi tidak akan melaksanakan razia ataupun penangkapan tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari pihak tertentu. Jadi jangan heran kalau jumlah orang ilegal di Jepang setiap tahunnya itu terus meningkat ataupun terus bertambah. Diperkirakan ada 80.000 total orang ilegal yang bekerja maupun tinggal di Jepang pada tahun 2021. Dari grafik ini juga terlihat tren jumlah orang ilegal yang cenderung naik pada tiap tahunnya. Dan sudah menjadi rahasia umum kalau sanksi TKI ilegal di Jepang termasuk sangat ringan jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan jumlah urutan orang ilegal di Jepang, orang Indonesia termasuk menempati posisi urutan ke-6 atau sekitar 5,2%. Yaitu 3.000 orang dari total 80.000 orang ilegal di Jepang. Masih kalah jauh dengan jumlah orang Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam yang termasuk 3 besar orang ilegal di Jepang. Walaupun jumlahnya sekitar hanya 3.000 orang ilegal di Jepang, ini bukan termasuk prestasi yang membanggakan buat kita ya. Selesai ditangkap oleh petugas, nantinya orang-orang ilegal akan dilimpahkan ke kantor imigrasi regional ataupun kantor imigrasi pusat seperti di Tokyo, Nagoya, Osaka, Sendai, dan lain sebagainya. Proses kedua adalah tahan. Tahan adalah penyerahan ataupun pelimpahan orang ilegal yang sudah ditangkap petugas imigrasi maupun polisi sebelumnya. Dalam kurun waktu 2 kali 24 jam wajib diserahkan ke kantor imigrasi regional terdekat beserta barang bukti penangkapan seperti paspor dan barang pribadi lainnya. Tapi prosedur ini tidak berlaku bagi orang ilegal yang melakukan tindakan kriminal berat, misalkan seperti pemalsuan Zaryokado atau KTP ataupun menyetir di Jepang tanpa menggunakan SIM. Bagi kasus tersebut, maka sanksi kriminal berupa penjara ataupun denda akan diselesaikan terlebih dahulu di kantor polisi yang menangkap. Ingat, jangan sampai melakukan kegiatan kriminal tersebut. Dalam proses tahan ini akan ada investigasi 3 kali 24 jam maksimal. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang akan ditangani oleh satu petugas. Jadi walaupun kita tertangkap ramai-ramai, nanti dalam proses investigasi akan diberlakukan terpisah sendiri-sendiri dengan satu petugas. Semua proses investigasi tersebut akan direkam secara audio, visual, dan juga tertulis yang nantinya akan dijadikan barang bukti dalam penuntutan pemulangan TKI ilegal itu sendiri. Tahap investigasi sendiri ada 4, yaitu A. Penyitaan barang pribadi yang dijadikan barang bukti seperti paspor, dompet, baju, dan barang pribadi lainnya. Tahap B adalah pengisian formulir BAP. Formulir di sini yang akan kita isi meliputi data diri, terus kronologi masuk ke Jepang,
tanggal, hari, lewat bandara mana, dan setelah menjadi ilegal, bekerja di mana, tinggal di mana, itu akan ditulis secara lengkap dalam formulir tersebut. Tips untuk mengisi formulir isian BAP sendiri adalah tidak boleh ada isian yang kosong. Lebih baik kita isi dengan kata-kata tidak tahu atau lupa dalam mengisi tile, tempat bekerja, tempat tinggal. Sebisa mungkin hindari pengisian jawaban yang berbelit-belit. Contohnya, ditipu broker, bekerja dengan membayar, masuk ke Jepang dijanjikan pekerjaan oleh seseorang. Kenapa kita menghindari isian seperti itu? Karena nantinya dalam proses selanjutnya akan diperdengarkan kembali ataupun ada sesi tanya jawab. Kalau kita mengisi cenderung ke alasan pribadi seperti ditipu ataupun alasan utang piutang, nanti akan memberatkan tuntutan hakim dalam proses deportasi itu sendiri. C adalah proses dengar kembali ataupun interogasi. Dalam proses ini akan ditanyakan kembali pertanyaan yang sama dengan formulir BAP yang sebelumnya kita isi. Akan ditanyakan secara lisan dan kita akan menjawab, dan tentunya akan diakhiri dengan tuntutan atau dakwaan dari imigrasi. Jika kita menerima dakwaan tersebut dan mengaku bersalah, maka selanjutnya kita akan menandatangani pernyataan bersalah disertai cap jempol sidik jari. Apabila kita menolak dakwaan dari imigrasi, berarti kita masuk dalam proses selanjutnya, yaitu pengajuan banding. Untuk yang menolak dakwaan ini tidak dipaksa untuk bertanda tangan ataupun cap jempol. Untuk selanjutnya D adalah seksi rekam identitas. Ini adalah tahapan yang terakhir dari proses investigasi, meliputi foto tampak depan, foto tampak samping. Selanjutnya adalah rekam sidik jari, 10 sidik jari akan direkam lewat komputer. Dan selanjutnya ada juga rekam retina mata. Terus yang terakhir adalah pengisian riwayat kesehatan seperti riwayat penyakit maupun riwayat alergi yang kita derita. Proses ketiga adalah perintah deportasi. Perintah deportasi akan dikeluarkan setelah tahapan investigasi selesai. Bagi yang menerima tuntutan ataupun dakwaan dari imigrasi dan melakukan tanda tangan, maka tinggal menunggu tanggal kepulangan dari hakim. Sedangkan bagi yang tidak menerima ataupun menolak tuntutan tersebut, maka akan diberikan hak banding. Kita akan diberi formulir baru, yaitu formulir banding yang harus diisi, meliputi tentang alasan kenapa kita tidak mau dipulangkan ataupun dideportasi. Untuk syarat deportasi sendiri ada 3. Yang pertama adalah surat perintah deportasi yang sudah ditandatangani oleh pihak imigrasi dan juga oleh orang ilegal yang telah mengaku bersalah tersebut. Yang kedua adalah paspor yang masih berlaku. Jika paspor kita hilang ataupun expired, maka nanti dari imigrasi akan memintakan paspor sementara ke pihak kedutaan Indonesia di Jepang. Untuk yang ketiga, uang akomodasi atau tiket pesawat pulang ditanggung oleh orang ilegal itu sendiri. Jadi tidak ada subsidi dari pemerintah Jepang untuk membelikan kita tiket pulang. Namun, jika yang tertangkap ini belum memiliki uang untuk membeli tiket, maka bisa meminta keluarga dari Indonesia, meminta tolong dengan sesama teman yang berada di Jepang, ataupun minta tolong dengan sajo tempat kita bekerja untuk mengirimkan uang ataupun mengirimkan langsung dalam bentuk tiket ke imigrasi untuk kita pulang ke Indonesia. Untuk ketentuan tiket pulang sendiri adalah harus direct, jadi tidak boleh transit, karena nanti ditakutkan kita akan kabur di negara transit. Gambaran tiket direct pulang dari Jepang ke Indonesia itu kisaran antara 5 sampai 8 juta rupiah. Setelah menerima surat deportasi, ada tenggang waktu selama maksimal 14 hari sampai dikeluarkannya tanggal kepulangan kita ke Indonesia. Sedangkan bagi yang belum mampu untuk menyediakan uang tiket, maka akan diberikan tenggang waktu yang tidak terbatas untuk mendapatkan subsidi ataupun kiriman uang tiket itu sendiri. Sedang bagi yang mengajukan banding ataupun menolak putusan, akan diberikan waktu sekitar 6 hari untuk mengisi formulir banding tersebut. Dalam proses masa tenggang, menunggu waktu kepulangan yang 14 hari ataupun bagi yang mengajukan banding itu sendiri, dua-duanya akan dimasukkan ke tahanan imigrasi di Jepang.
Sebelum memasuki ruangan tahanan imigrasi itu sendiri, akan ada beberapa proses. Yang pertama diantaranya adalah mencatat nomor HP penting. Nah ini karena nanti HP akan disita, sebelum disita kita diberi kesempatan untuk mencatat nomor penting yang mungkin bisa kita telepon untuk selanjutnya. Yang kedua adalah penyitaan paspor, itu sudah pasti disita. Yang ketiga adalah penyitaan barang pribadi yang bisa menjadi senjata tajam. Contohnya gunting rambut, ikat pinggang, silet, juga termasuk tali sepatu. Sebagai catatan, ketika kita mau memasuki ruang tahanan imigrasi, sepatu yang diizinkan masuk adalah sepatu yang tidak memiliki tali, seperti sepatu slop. Jadi kalau kita memiliki sepatu yang bertali, maka nanti talinya yang akan disita. Yang keempat adalah penyerahan futong, pembagian futong gratis. Futong itu kasur ya, kasur untuk tidur, terus selimut dan bantal, dan juga penyerahan pakaian. Pakaian ini berarti pakaian yang akan kita pakai ketika di dalam tahanan. Terus yang kelima adalah penyerahan kembali dompet yang berisi mungkin KTP Indonesia kita, dan juga uang yang tadinya pas dalam proses investigasi disita dikembalikan lagi. Jadi dompet dan uang akan dikembalikan lagi ketika memasuki ruangan tahanan imigrasi. Kami telah persiapkan video dan foto eksklusif tentang penambakan ruangan tahanan untuk orang ilegal di Jepang. Seperti biasanya, channel ini akan selalu menyajikan fakta lapangan, bukan hanya sekedar katanya. Dan beginilah video penambakan ini. To our girls, 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, stand up and say, well, I'm on the way this time. Cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I'm in a papa, you can be the mom. Sebagai tahanan imigrasi, tentu saja ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang ilegal yang menjalani masa penahanan tersebut. Untuk hak tahanan orang ilegal di imigrasi antara lain adalah yang pertama, kunjungan dari teman maupun kerabat. Jadi setiap tahanan imigrasi memiliki hak untuk mendapatkan jam kunjungan ataupun jam besuk. Yang kedua, layanan kesehatan gratis. Yang ketiga adalah akomodasi tempat tinggal dan makan gratis. Selanjutnya yang keempat adalah hak untuk menelpon keluarga, teman, ataupun saco. Khusus untuk akomodasi telepon sendiri adalah akomodasi berbayar. Dan yang terakhir adalah hak yang paling istimewa, yaitu hak permohonan pembebasan bersyarat. Sedangkan kewajiban sendiri bagi tahanan sangat sederhana, yaitu wajib mentaati tata tertib dan bersedia menjaga kebersihan kamar tahanan dengan cara shoji ataupun piket bergiliran. Untuk proses yang keempat adalah proses putusan hakim. Putusan hakim bersifat mutlak dan final. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah putusan untuk deportasi, yaitu bagi mereka yang menerima dakwaan bersalah. Sedangkan yang kedua adalah putusan bebas bersyarat. Putusan bebas bersyarat akan diberikan kepada yang mengajukan banding dan bandingnya diterima. Atau juga untuk bebas bersyarat ini bisa diajukan oleh pihak kedua seperti pengacara atau bingkosi maupun pihak keluarga, pihak teman, pihak perusahaan yang menyatakan mau menjamin kita untuk dibebaskan secara bersyarat.
Untuk proses 4A adalah bebas bersyarat. Proses bebas bersyarat adalah proses yang diberikan kepada orang ilegal setelah mengajukan banding dan banding itu dikabulkan. Dalam proses bebas bersyarat ini nantinya kita akan diberikan karihome ataupun surat izin tinggal khusus. Dalam tahap ini masih dikategorikan dalam masa percobaan. Maka karihome ini memiliki masa expired. Biasanya 3-6 bulan harus diperpanjang. Karena termasuk masa percobaan, ketika kita menjalani masa bebas bersyarat ini belum diperbolehkan untuk bekerja. Apabila dalam kurun waktu masa percobaan ini per 3 bulan ataupun per 6 bulan kita tidak melakukan pelanggaran kasus kriminal dan kita tidak pernah bekerja, maka nantinya akan keluar yang namanya Zario Kado ataupun KTP. KTP nantinya juga akan muncul ataupun terbit izin untuk beraktivitas bekerja. Proses kelima ataupun proses terakhir adalah deportasi. Deportasi secara singkat adalah pemulangan secara paksa oleh pemerintah Jepang kepada orang ilegal dengan uang ataupun akomodasi dari orang ilegal itu sendiri. Jadi dalam proses deportasi tidak ada kewajiban dari pemerintah Jepang untuk memberikan subsidi ataupun tiket pulang. Maka dalam ceritanya, untuk tiap orang ilegal yang dideportasi memiliki versi yang berbeda. Itu bukan karena masa tahanan ataupun masa penjara, melainkan lamanya itu menunggu ketika mengumpulkan uang untuk tiket pulang ke Indonesia. Contoh gambarannya, misalkan ketika orang ilegal ditangkap dan waktu ditangkap dia tidak membawa uang cash atau uang yang cukup, maka nanti ketika menunggu proses deportasi, dalam menunggu tiket pesawat, misalnya dia menunggu gaji dari perusahaan selama 1 bulan, maka nanti akan terlihat seolah-olah seperti masa untuk deportasinya adalah 1 bulan. Padahal 1 bulan itu sebenarnya dia menunggu akomodasi tiket pesawat dari uang gaji di mana dia bekerja. Namun, bagi orang ilegal yang ketika ditangkap oleh imigrasi, misalkan dalam dompetnya dia masih tersedia uang sekitar 50.000 yen atau 60.000 yen, maka kemungkinan untuk proses pemulangannya adalah sekitar 4 hari, 5 hari, 6 hari, ataupun maksimal 14 hari. Untuk mereka yang dideportasi, ada sanksi yang diterima. Secara undang-undang yang berlaku di Jepang, ada 2 sanksi bagi orang ilegal di Jepang, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk kabar baiknya, sanksi pidana sendiri hampir tidak pernah diberlakukan. Jadi jangan heran maupun benci dengan banyaknya orang ilegal di Jepang. Hal ini karena dari tuan rumah ataupun pemerintah Jepang sendiri memberikan sanksi yang cukup lunak kepada orang-orang ilegal tersebut, yaitu hanya sanksi administratif. Walaupun sanksi pidana ini tidak diberlakukan, perlu juga saya jelaskan, untuk sanksi pidana sendiri nomor 1, orang ilegal bisa dikenakan tuntutan penjara maksimal 3 tahun dan juga denda maksimal 3 juta yen atau sekitar 300 juta rupiah. Yang kedua, melakukan aktivitas ilegal seperti bekerja tanpa visa kerja bisa dikenakan tuntutan penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 2 juta yen atau sekitar 200 juta rupiah. Yang ketiga, memasukkan KTP atau Zario Kado untuk tujuan bekerja di Jepang akan dituntut penjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun. Serta denda sebesar 20 man sampai 50 man atau sekitar 20 sampai 50 juta rupiah. Untuk selanjutnya yang terakhir, yang keempat, sanksi pidananya adalah mempekerjakan orang ilegal. Nah, ini berarti dari pihak Kaisa atau Sacho mempekerjakan orang ilegal akan dituntut penjara lebih dari 3 tahun dan denda 3 juta yen atau sekitar 300 juta rupiah. Jadi untuk teman ilegal, sekali lagi untuk teman ilegal yang sekarang ini bekerja di Jepang, sebisa mungkin jangan pernah bermain-main dengan pemalsuan Zario Kado ataupun KTP Jepang untuk mencari kerja. Karena nanti akan diproses secara hukum oleh polisi, denda kurungan penjara dan juga denda uang. Selanjutnya adalah sanksi administratif. Ini termasuk sanksi yang nanti akan dikenakan untuk orang ilegal. Yang pertama adalah bagi yang tertangkap dan dideportasi untuk pertama kali, maka akan di blacklist 5 tahun, tidak bisa masuk ke Jepang lagi. Jadi ada masa blacklist selama 5 tahun bagi yang baru pertama kali tertangkap. Yang kedua, bagi yang tertangkap dan dideportasi untuk kedua kalinya, maka akan di blacklist selama 10 tahun. Tidak bisa masuk ke Jepang lagi. Jadi
Kalau ada yang pernah ilegal di Jepang, kemudian pulang, setelah menjalani masa tenggang, masuk ke Jepang lagi, dan ilegal lagi, sanksinya adalah di blacklist selama 10 tahun, tidak boleh masuk ke Jepang lagi. Yang ketiga, bagi yang terlibat kriminal berat dan juga narkoba, ini bisa di blacklist, tidak boleh masuk ke Jepang lagi. Itulah tadi keseluruhan proses deportasi yang dilalui oleh orang ilegal di Jepang, mulai dari tahap tertangkap sampai sanksi yang diberikan oleh pemerintah Jepang itu sendiri. Untuk video selanjutnya kami akan membahas tentang bagaimana cara membesuk ataupun menjenguk tahanan ilegal, menjenguk teman kita yang menjadi tahanan ilegal di kantor imigrasi. Baiklah minasan, cukup sekian video kali ini. Semoga memberikan pencerahan dan manfaat untuk orang-orang yang ilegal di Jepang maupun untuk orang-orang Indonesia yang saat ini memiliki keluarga yang sedang ilegal di Jepang. Semoga dapat memberikan informasi yang jelas. Channel ini bersifat edukasi, bukan provokasi. Silahkan di-share, di komen, dan beropini, bukan menghakimi. Semoga selalu menjadi solusi.